Selamat pagi, siang, dan malam. Yang terhormat Profesor Dr. Heri Hermansyah selaku dosen pengampu mata kuliah K3L PPI Batch 10 Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kasus eksiden sebagai tugas keempat atau tugas pengganti UTS. Saya mengambil judul Ledakan di Packaging Corporation America The Reader, Pulp and Paper Mill. Outline presentasinya, nomor 1, deskripsi kasus dan kronologi. Nomor 2, incident sequence analysis. Nomor 3, fault tree analysis. Yang keempat, event tree analysis. Yang kelima, bow tie analysis. Yang keenam, analisa skenario preventif. Yang ketujuh, analisa skenario mitigasi. Deskripsi kasus dan kronologi. Jadi, PCA ini itu memproduksi papan kontainer yang digunakan dalam produk seperti kotak dan papan kontainer display. Papan kontainer terbuat dari pulp yang diproduksi di fasilitas proses pembuatan pulp yang menghasilkan uap. Uap tersebut mengandung terpentin air dan berbagai senyawa sulfur dan metanol. Kemudian senyawa sulfur dan metanol tersebut dipisahkan pada full condensate tank. Pabrik PCA ini terletak di Amerika Serikat. Kemudian pada gambar ini sekilas penampakan pabrik PCA. Untuk kronologinya, jadi pada tanggal 8 Februari 2017, jam 8 pagi, pabrik PCA melakukan penutupan tahunan atau annual shutdown plan. Pada annual shutdown plan tersebut dilakukan proses maintenance dan perbaikan-perbaikan yang ada di plan tersebut. Pada hari itu, karyawan PCA melihat adanya pipa yang retak di dekat tank dan direncanakan melakukan pengerjaan welding dan grinding. Sebenarnya pengerjaan perbaikan ini tidak terencana ya. Jadi karyawan melihat sekilas di hari itu dan berinisiatif untuk melakukan perbaikan. Kemudian karyawan dari PCA melakukan pengecekan deteksi gas berbahaya di area plant dan hasilnya tidak ada gas berbahaya. Namun pengecekan tersebut dilakukan di lokasi di bawah, bukan di dekat tanknya. Kemudian karyawan dan operator tidak mengetahui jika ada sisa liquid sebanyak 20 feet di dalam full condensate tank. Kemudian 3 orang pekerja subkontraktor melakukan pengerjaan pengelasan dan gerinda hard work pada pipa yang berisi air atau water piping, dan pekerja mengiranya dalam tangki hanya terdapat liquid sebanyak 10 feet. Kemudian pada 8 Februari 2017 jam 11:05 siang, ledakan terjadi karena adanya pekerjaan hard working, yaitu welding dan grinding, dan oksigen berlebih yang masuk ke dalam full condensate tank yang terdapat liquid B3 dan ada gas metanol dan juga terdapat sulfur di dalamnya. Kemudian ini kronologi dengan gambarnya. Jadi tangki ini tingginya 30 feet dengan kapasitas 100.000 galon. Kemudian sebenarnya karyawan di PCA itu udah melakukan penutupan valve atau katup agar tidak ada liquid yang masuk dan keluar dari full condensate tank. Namun, ternyata masih ada sisa liquid di dalam tank sebanyak 10 feet. Dari total feet-nya itu kapasitasnya atau tingginya itu 30 feet. Kemudian, karyawan melakukan inspeksi di area pabrik dengan gas detektor untuk mengetahui atau memastikan apakah ada gas berbahaya sebelum melakukan pengerjaan welding dan grinding yang dikategorikan sebagai hard work. Ternyata hasilnya tidak ditemukan gas berbahaya di sekitar area perpipaan. Dan kesalahannya lagi, pekerja mengira hanya air biasa yang ada di dalam tank. Sebenarnya tangki tersebut berisi liquid B3 dan ada gas metan, kemudian sulfur juga ada. Dan
Kesalahan kedua lagi, pengerjaan welding dan grinding di pipa tersebut itu dilakukan secara mendadak karena karyawan melihat adanya keretakan di pipa yang dilakukan pekerjaan. Kemudian kelima, ini tampak dua orang karyawan dengan satu karyawan di bawah. Dua karyawan ini melakukan pekerjaan grinding, kemudian yang satunya welding di atas full condensate tank. Ini full condensate tank-nya ya. Karyawan tersebut mengira hanya ada sisa liquid sebanyak 10 feet. Dan itu mereka kira hanya air biasa. Ternyata di dalam full condensate tank itu masih ada limbah atau liquid B3 dan senyawa metan dan sulfur. Nah, dari pekerjaan ini, percikan api dari grinding dan juga welding itu terbuang di atas full condensate tank. Jadi dari pengerjaan ini disinyalir bahwa panas atau percikan api itu jatuh ke atap full condensate tank. Nah, ini yang salah satu menyebabkan kasus aksiden di kasus kali ini. Jadi kasus ledakan ini terjadi karena ada sisa liquid B3, kemudian ada oksigen yang masuk ke dalam tank yang secara berlebih, kemudian ada panas yang memicu segitiga api. Nah, jadilah ledakan dan kemudian tangki tersebut terpental ke atas dan mengakibatkan 3 orang karyawan tersebut meninggal dunia. Kemudian ini insiden sequence analisisnya, ini tabelnya, ini initiating cause-nya. Ada welding dan grinding working yang dikategorikan sebagai hard work. Ini dilakukan di dekat tank yang ternyata tank tersebut ada sisa liquidnya. Dan deviasinya itu ada fire spark, oksigen yang melebihi di dalam tank atau oksigen yang berlebih yang seharusnya tidak boleh ada oksigen berlebih karena itu dapat memicu fire karena di atasnya terdapat percikan api. Kemudian high temperatur, temperaturnya tinggi. Kemudian loss event-nya, ini ada fire and explosion. Kemudian impact-nya fatality atau kematian. Yang kedua, environmental damage. Yang ketiga, production outage. Nah, ini referensi yang saya dapat dari materi yang ada di kuliah K3L. Ini initiation cost-nya, ini deviation, ini loss event, dan ini impact. Nah, ini untuk skemanya. Ini ada welding dan grinding, dan ini deviasinya, fire spark, oksigen yang berlebih, kemudian high temperatur, kemudian loss event-nya, fire dan explosion. Kemudian kemudian impact-nya, fatality atau kematian. Yang kedua, environmental damage. Kemudian yang ketiga, production outage. Untuk fault tree analisisnya, ini menjelaskan untuk top kasusnya atau top event-nya, ini ledakan full condensate tank. Kemudian dari top event ini ada 3 event yang kemudian memicu accident atau top event-nya. 3 event yang memicu ledakan full condensate tank itu, yang pertama, penggunaan las dan gerinda atau welding dan grinding. Kemudian event yang kedua, oksigen masuk ke full condensate tank secara berlebih. Kemudian yang ketiga, terdapat sisa liquid condensate tank. Kemudian dari event nomor 1 itu ada metode dan main operator, kemudian ditarik lagi ke bawah ada basic event. Dari metode itu tidak ada SOP atau standar operating procedure yang jelas. Kemudian dari main operator itu adanya kelalaian operator dan pengawas, karena pengawas tersebut hanya mengecek gas detection di bawah. Jadi hanya di lingkungan bawahnya saja, sedangkan di sekitar tangkinya atau di atas atau di lokasi tempat pengerjaan welding dan grinding itu tidak dilakukan.
Kemudian nomor 2, oksigen masuk ke full condensate tank, itu basic event-nya. Kesalahan saat proses shutdown, kemudian tidak ada interlock system. Jadi interlock system ini penting agar mencegah oksigen berlebih yang masuk ke dalam tank. Kemudian ini kesalahan saat prosedur shutdown ini karena pekerjaan tersebut dilakukan mendadak yang seharusnya tidak dilakukan pada annual proses shutdown waktu itu. Dan yang event ketiga, terdapat sisa liquid di condensate tank. Ini tidak ada SOP, seharusnya ada recheck lagi untuk memastikan apa isi dalam tangki tersebut. Sementara operator hanya mengira bahwa isi tangki tersebut hanya air biasa. Itu sangat fatal sekali ya. Kemudian yang basic event kedua, kelalaian operator dan pengawas. Ini sudah disebutkan sebelumnya tadi. Kemudian nomor 4, event tree analysis. Untuk event tree analysis ini dari basic event kemudian di-develop atau dikembangkan menjadi accident atau top event. Nah, untuk basic event-nya itu sendiri ada kebakaran dengan nilai probability-nya 0,001, kemudian alat deteksi kebakarannya ada atau tidak. Apabila iya, ini iya, kemudian tidak, untuk tidak, probability-nya 0,99, untuk iya 0,01. Kemudian untuk sprinkle-nya menyala atau tidak, ini untuk menyala probability-nya 0,999, untuk tidak 0,001. Kemudian untuk alat deteksi kebakaran yang tidak ada jika terjadi ledakan, itu probability-nya 0,7, jika tidak terjadi ledakan itu 0,3. Kemudian accident atau top event-nya, kerugian ringan dan tidak terjadi ledakan dengan nilai probability-nya 0,000000999. Ini merupakan hasil pengalian antara kebakaran ini, kemudian alat deteksi kebakaran, kemudian sprinkle-nya ini hasilnya. Kemudian apabila sprinkle-nya tidak menyala, ini akan mengakibatkan accident atau top event-nya dengan kerugian material, korban dapat dievakuasi. Kemudian alat deteksi kebakaran tidak menyala, ini sprinkler terjadi ledakan, top event-nya kerugian material, korban luka dan kematian dengan probability 0,000693. Kemudian jika alat deteksi kebakaran tidak menyala, kemudian tidak terjadi ledakan, maka top event-nya kerugian material, kematian dan korban luka atau lebih ringan dengan nilai probability 0,000297. Nah, ini untuk bow tie analisis. Jadi bow tie analisis ini menjelaskan resiko di tengah, kemudian di kirinya itu merupakan initiating cost-nya yang dapat dikontrol, kemudian sebelah kanannya itu ada impact-nya dan juga dapat dikontrol. Sebelah kiri itu preventif, kemudian sebelah kanan preparedness. Ini untuk initiating cost-nya yang pertama ada welding dan grinding yang dapat dikontrol dengan pemakaian metode yang tepat. Kemudian yang nomor 2, oksigen masuk ke dalam tank secara berlebih dapat dikontrol dengan pendeteksian gas oksigen. Kemudian nomor 3, adanya sisa liquid di dalam tank yang dikira oleh operator hanya air biasa. Untuk kontrolnya harus melakukan recheck ulang, pastikan kondisi di dalam tank liquidnya itu apa dan sisanya itu berapa. Nah, itu ya, nah dari 3 initiating cost-nya ini, dengan apabila tidak terkontrol maka akan mengakibatkan resiko explosion dengan dampaknya. Yang nomor 1 itu ada fatality atau kematian. Yang nomor 2 itu ada environmental contamination, nomor 3 property damage. Untuk fatality dapat dikontrol dengan penggunaan metode yang tepat. Dan nomor 3, kontaminasi lingkungan itu menggunakan
inert gas di dalam tank. Inert gas ini berfungsi untuk mengontrol jumlah kapasitas oksigen agar tidak berlebih. Kemudian property damage-nya, pada saat pengerjaan welding dan grinding itu harus menggunakan safety permit yang disahkan atau disetujui oleh safety team. Dengan awal pekerjaan itu harus dilakukan pengecekan di lingkungan pekerjaan secara menyeluruh dan komprehensif. Kemudian dari sini saya melakukan analisa skenario preventif. Saya membagi tiga kategori. Kategori pertama itu ada desain dan engineering, kategori kedua ada safety culture, kategori ketiga ada risk management. Dari kategori pertama saya bagi lagi menjadi dua sub. Yang pertama, menggunakan alat pendeteksi oksigen saat bekerja di atas tank full condensate untuk mengetahui jumlah atau kadar oksigen yang ada di sekitar tank, aman atau tidak. Dan juga bisa juga dilakukan pendeteksi gas yang lain. Yang nomor dua, memasang interlock secara otomatis untuk mengurangi konsentrasi oksigen dengan menambahkan gas inert sehingga tidak terbentuk atmosfer yang mudah terbakar. Untuk kategori kedua, saya bagi dua sub lagi. Yang pertama, membuat prosedur safety atau SOP untuk melarang hard work di sekitar tangki yang mengandung bahan mudah terbakar. Yang nomor dua, memberikan safety induction training baik untuk karyawan perusahaan atau pekerja subkontraktor. Untuk kategori ketiga, risk management, saya bagi tiga sub lagi. Nomor satu, saat shutdown tank harus memastikan full condensate tank dalam keadaan kosong, jadi harus dilakukan recheck. Yang nomor dua, membuat standar operating procedure saat proses shutdown. Nomor tiga, perusahaan harus membuat regulasi berdasarkan standar untuk pencegahan ledakan di tank. Kemudian analisa skenario mitigasinya saya bagi menjadi dua kategori. Untuk kategori pertama, itu pembuatan safety operating procedure dengan tiga sub. Yang nomor satu, membuat dokumen approval dari safety team perusahaan dan melakukan analisa risiko awal serta item-item apa saja yang harus dicek agar tidak terjadi ledakan atau explosion atau eksiden. Nomor dua, operator dan subkontraktor harus diawasi safety team dari perusahaan saat bekerja. Yang nomor tiga, mengevaluasi desain safety yang dapat mengeliminasi kemungkinan penambahan udara atau oksigen masuk ke dalam full condensate tank. Kemudian untuk mitigasi kedua dari pihak manajemen perusahaan atau PCE, ada tiga sub. Yang nomor satu, melakukan proses hazard analysis atau PHA, yaitu rangkaian aktivitas mengidentifikasi hazard, mengestimasi konsekuensi, mengestimasi kemungkinan suatu skenario proses disertai dengan safeguard, dan mendapatkan risk ranking yang dapat dilihat pada metrik PHA 6x6. Nomor 2, menerapkan proses safety management yang diisu oleh OSHA atau Occupational Safety Health Administration. Kemudian yang nomor 3, memberikan training secara periodikal kepada karyawan dan operator. Baik, terima kasih presentasi yang dapat saya lakukan. Semoga presentasi saya ini dapat memberikan insight positif dan dapat memberikan wawasan kepada seluruh pihak-pihak terkait. Terima kasih.